bahkan belum berada di posisi 2 besar di masing-masing grup. Selain akan menghadapi tim kuat di pot 1, Indonesia juga berpotensi bertemu tim di kejap pot 1. Wah, hebatnya. Pot 2 Indonesia di pot 3. Ini kali. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Apa kabar? Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini apa peluang sebenarnya timnas Indonesia ini untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Kalau saya punya pikiran di sini, Indonesia ini lolos di babak yang ketiga ya, putaran ketiga. Tetapi untuk lolos Piala Dunia, apa ceritanya? Nah, itu yang saya ingin bahas dalam video pada kali ini di channel Starting 11 Story ya. Tim kuat calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke guys, sebelum itu selamat beribadat di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, 2 atau 3 hari lagi kita akan menamatkan bulan Ramadan ini dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin ya kepada kalian semua. Jika ada tutur kata yang terkasar maupun yang tersakiti, saya mohon banyak kemaafan guys. Semoga kita semua Malaysia dan Indonesia tetap mengeratkan talian persaudaraan walau apapun berlaku. Oke guys, yuk kita simak dulu video ini sama-sama. Bertengger di posisi kedua grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Oke, ini kedudukan posisi sekarang. Indonesia di posisi yang kedua dengan 7 poin, Irak 12 poin. Indonesia memerlukan hanya 1 kemenangan untuk ke putaran ketiga ya. Nah, itu yang dinantikan sebenarnya. Tetapi di putaran ketiga nanti siapa lagi lawan timnas Indonesia itu? Sinteyong sementara mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kali menggasak Vietnam, sekali ditahan imbang Filipina dan sekali dipermalukan Irak. Ini ya, dengan sayang duduk di posisi kedua dan menjauh 4 poin dari Vietnam plus unggul head to head atas Vietnam, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan saja dari 2 laga sisa di grup F. 1 di antara 2 laga sisa itu adalah menghadapi Filipina. Mestinya tidak sulit mengalahkan Filipina. 2 laga sisa tersebut dijadwalkan akan berlangsung Juni 2024 mendatang. Indonesia akan menjamu lebih dulu Irak pada tanggal 6, sedangkan 5 hari berikutnya Gelora Bung Karno akan menjadi saksi lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di putaran ketiga akan ada 18 tim yang bertarung, terdiri dari tim-tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 dari grup A sampai grup I. Nantinya 18 tim tersebut akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing grup akan berisi 6 tim, akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa otomatis memperoleh tiket ke Piala Dunia 2026 apabila menjadi juara grup maupun runner-up. Sementara jika tidak, minimal Indonesia berada di peringkat 3 maupun 4 agar bisa melaju ke putaran keempat. AFC akan melakukan drawing setelah putaran kedua selesai dihelat Juni 2024 mendatang. Hal itu karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan pada September 2024. Nah, untuk menentukan siapa-siapa yang mengisi masing-masing grupnya, Jepang, Iran, Korea, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Irak, Uzbekistan. Kebanyakannya daripada Arab dan sedikitlah Jepang dengan Korea itu kan. Akan menggunakan ranking FIFA terbaru untuk membagi tim dalam 3 pot. Indonesia yang ranking FIFA-nya di bawah 100 besar akan menempati pot 3. Dengan begitu timnas Garuda berpotensi bertemu tim-tim raksasa yang berada di pot 1. Well, siapa saja sih tim-tim kuat yang ada di pot 1? Korea, yuk, Korea Selatan. Korea Selatan bisa jadi lawan kuat Indonesia di putaran ketiga. Walaupun bernasib buruk di Piala Asia lalu dan memecat Jurgen Klinsmann, Taeguk Warriors tampil prima di putaran kedua. Korea Selatan tergabung dalam grup C
Cina dan 2 wakil Asia Tenggara, Thailand dan Singapura menjadi lawan mereka di grup ini. Setelah ditahan imbang Thailand di markasnya, Korea Selatan mengamuk di Raja Mangala. Tim tuan rumah digilas 3 gol tanpa balas. Daegu Warriors kini mengumpulkan 10 poin, terpaut 3 poin dari Cina di posisi kedua dan 6 poin dari Thailand. Walaupun keok atas Yordania di Piala Asia lalu, Korea Selatan tetap tim kuat. Apalagi di putaran kedua belum pernah menelan satu pun kekalahan. Keberadaan pemain seperti Song Hyung-min, Hwang Hae-chan hingga Kim Min-jae menjadikan Korea Selatan tim yang superior. Qatar pun hebat juga sekarang kan, baru Timnas juara Indonesia Piala juga Asia. berpeluang menghadapi sang juara Piala Asia, Qatar. Sejak back-to-back menjuarai Piala Asia, Qatar menjelma tim yang sangat percaya diri. Modal itulah yang memicu The Maroons untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran kedua, Qatar berada satu grup dengan Afghanistan, India, dan Kuwait di grup A. Qatar masih dikdaya di grupnya. Lah gimana? Anak asuh Tintin Marquez menjalani 4 laga dan tak ada satupun laga dilewatkan tanpa kemenangan. Hebat Qatar. Duduk di posisi teratas dan mengumpulkan 12 poin, Qatar memastikan diri lolos ke putaran ketiga. The Maroons bisa berada di pot 1 karena kinerjanya yang meroket signifikan. Qatar bahkan berada di peringkat 37 per 15 Februari 2024. Arab Saudi. Di Piala Asia kemarin, Indonesia belum mencicipi kekuatan satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Setelah disingkirkan Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia kemarin, Roberto Mancini segera berbenah. Tekadnya membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi berada di grup G pada putaran kedua. Anak asuh Mancini harus meladeni tim-tim seperti Tajikistan, Yordania, dan Pakistan. Sejauh ini Arab Saudi belum terkalahkan. Dia seri dengan Tajikistan nih ya. Boleh tahan Tajikistan nih. Satu-satunya hasil kurang menyenangkan adalah imbang saat menghadapi Tajikistan kemarin. Hasil imbang itu membuat Arab Saudi kini mengumpulkan 10 poin karena di 3 laga lainnya meraih kemenangan. Dengan begitu mereka berpotensi lolos ke putaran ketiga. Apalagi jika Arab Saudi memastikan kemenangan di laga melawan Pakistan Juni mendatang. Arab Saudi akan menjadi lawan yang tak mudah bagi Indonesia. Walau tak bisa menang, setidaknya jika bertemu Arab Saudi ini sebuah keberuntungan. Karena itu artinya Indonesia tidak hanya pernah melawan juara dunia, tapi juga pernah melawan satu-satunya tim yang mengalahkan juara dunia. Namun jika menang atas Arab Saudi, ini akan jadi sejarah. Sejarah juga kan? Iran ini pun kuat juga tahu. Setelah menjajal kekuatan Irak, Indonesia berkesempatan melawan Iran jika lolos ke putaran ketiga. Tim Meli sudah mengantongi 1 tiket ke putaran ketiga setelah mengumpulkan 10 poin dari 4 laga. Iran berada satu grup dengan Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong. Dari ketiganya, cuma Uzbekistan yang belum dikalahkan Iran. Kebetulan, baik Iran maupun Uzbekistan juga sudah memastikan lolos ke putaran ketiga. Hal itu didapat setelah Iran memenangkan 2 laga melawan Turkmenistan pada Maret 2024. 5-0 di markas sendiri dan 1-0 di rumah Turkmenistan. Wajar kalau mereka sangar, wong Iran langganan mewakili Asia di Piala Dunia. Sudah 6 kali Iran lolos ke Piala Dunia. Tim Meli adalah lawan yang amat sulit bagi Indonesia. Namun jika bertemu Iran, ini bisa menjadi pengalaman, terutama pengalaman menghadapi pemain yang terbiasa main reguler di liga-liga Eropa, seperti Sardar Azmoun dan Mehdi Taremi. Lagi hebat pula Irannya. Jepang. Kita tengok Jepang. Iya, Indonesia juga berpotensi bertemu Jepang lagi. Samurai Biru memastikan diri lolos ke putaran 3 setelah menang WO atas Korea Utara. Indonesia sudah lawan Jepang kan, yang Jepang menang 3-1 kan. Tapi baguslah, ada 1 gol juga Indonesia dapat. Jadi maksudnya ada fight juga lah nanti akan datang nih. Sejatinya Jepang sudah menang 1-0 atas Korea di Tokyo. Namun di laga kedua yang sedianya berlangsung di Pyongyang, laga dibatalkan karena penyakit misterius.
Oleh karena itu Jepang diberi kemenangan WO oleh FIFA. Samurai Biru menduduki peringkat pertama di grup B. Jepang mengungguli Suriah, Korut, dan Myanmar dengan 12 poin. Pasukan Hajime Moriyasu sukses menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Setelah gugur atas Iran di perempat final Piala Asia, Moriyasu punya keinginan membangkitkan kembali timnas Jepang. Menurutnya, timnya memiliki determinasi dan yakin bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika bertemu Indonesia lagi, ini tak ubahnya laga reuni. Sinteyong akan kembali beradu taktik dengan Moriyasu. Itu kalau di antara dua pelatih ini masih melatih masing-masing tim. STY vs Moriyasu. Aduh, Australia. Ini pun Indonesia juga berpotensi melawan Australia di putaran ketiga. Tim Garuda punya kesempatan untuk membalaskan kekalahan di babak 16 besar Piala Asia lalu. Baru-baru itu kan. Barangkali lupa, Indonesia dihajar 4-0 oleh Australia di laga itu. Kekalahan yang super telak tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia belum berada di levelnya Australia. Tim Kangguru sendiri telah mengamankan tiket ke putaran ketiga usai mengepung Lebanon 5 gol tanpa balas di grup I. Selain Lebanon, Australia juga satu grup dengan Bangladesh dan Palestina. Yang menarik di grup ini justru timnas Palestina. Di tengah gempuran Zionis Israel, timnas Palestina menjadi petarung hebat di grup ini. Australia saja hanya bisa menang tipis. Pasukan Graham Arnold sungguh perkasa di grup ini. Kecuali melawan Palestina, Sokros selalu menang besar. Dengan pertahanan yang dikawal pemain seperti Harry Skotar dan Matthew Ryan, Australia bahkan belum kebobolan di putaran kedua. Sokros akan menjadi lawan sulit buat Indonesia. Menjebol gawang Jackson Irvin dan kolega menjadi tantangan buat timnas Indonesia selanjutnya. Kalau lolos ke putaran ketiga, Indonesia harus siap lahir batin. Tidak ada lagi lawan mudah seperti Vietnam. Kemungkinan satu grup dengan tim Asia Tenggara lainnya juga tipis, karena sampai saat ini satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berpeluang lolos cuma Indonesia. Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Myanmar, dan Filipina bahkan belum berada di posisi 2 besar di masing-masing grup. Selain akan menghadapi tim kuat di pot 1, Indonesia juga berpotensi bertemu tim di pot 1. Wah, hebatnya. Pot 2, Indonesia di pot 3. Ini kali kalau terjumpa ini pot 1 punya tim, wow. Pot 2, di sana ada tim kuat lainnya seperti Uzbekistan, Irak, dan Yordania. Oh ya, selain Indonesia, Palestina juga berpeluang lolos loh. Mereka sudah mengumpulkan 7 poin dan terpaut 5 poin dari Lebanon di peringkat ketiga. Jika Palestina lolos, bukan tidak mungkin kalau Indonesia bakal satu grup sama Palestina. Menarik banget gak tuh football lovers? Kalau Indonesia dengan Filipina ini macam adik-beradik lah kan dalam satu grup. Oke guys, menarik analisa yang dibuat oleh channel Starting 11 Story ini ya. Kalau menurut channel ini memang agak sukar untuk lolos ke selepas babak putaran yang ketiga ini, dan dikumpulkan dalam 3 grup, 6 tim. Itu yang agak sukar untuk Indonesia ini menentang tim-tim yang ditampilkan tadi ini. Ada Arab Saudi, Jepang, Korea, Iran, Australia, dan yang sudah berpengalaman seperti Qatar, baru-baru juara Piala Asia. Australia baru mengalahkan Indonesia 5-0 ya, 4-0, dan juga Jepang mengalahkan Indonesia 3-1. Jadi Indonesia perlu menampilkan kekuatan lagi, dan perlu adanya pemain-pemain naturalisasi lagi, mungkin perlu ditambah 2-3 pemain sekiranya lolos, ingin bertarung dengan lebih hebat lagi di putaran ketiga ini. Jadi kalau menurut saya untuk capai ke Piala Dunia, kalau melihat kepada tim-tim yang ada tadi di dalam nih, memang agak sulit, tetapi mungkin tidak mustahil jika Indonesia
ada 2-3 lagi lah pemain keturunannya, macam penjaga gol perlu ada pemain keturunan, mungkin Martin Paes, ataupun pemain penyerang perlu tambah 2, ataupun di bagian gelandang tambah 1, bagian pertahanan mungkin tambah lagi 1 atau 2 untuk banyak pilihan kepada Sinteyong. Jadi secara realistisnya ataupun realitasnya ya, saya punya pendapat komentar kalau mengikut kepada tim-tim yang punya pengalaman luas tadi, seperti Qatar, Arab Saudi, Australia, Jepang, Korea Selatan, memang Indonesia sulit menang kepada tim-tim ini. Tetapi apapun kita doakan yang terbaik, sebab Indonesia sekiranya dia lolos, dia merupakan satu-satunya wakil daripada Asia Tenggara nih. Nah, selepas tahun 2019 Vietnam ya, tetapi tahun 2024 ini Indonesia merupakan yang satu-satunya wakil Asia Tenggara untuk melaju ke putaran ketiga. Itu pun sudah cukup baik, itu pun sudah cukup bersyukur ya sebenarnya. Kebanggaan untuk Indonesia, dan kami di Malaysia mendukung penuh dengan keberadaan Indonesia itu, dan tetap akan support ya walau macam mana pun, sebab satu-satunya wakil Asia Tenggara adalah Indonesia. Cuma itulah di peringkat seterusnya nanti itu lain ceritanya, itu perlu kita melihat kembali kondisi pemain-pemain Indonesia yang akan tampil di putaran yang ketiga itu siapa, baru kita dapat menilai semula kekuatan timnas Indonesia pula akan ketemu dengan tim-tim yang besar tadi. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat pribadi. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat pribadi sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian, siapalah saya berkomentar di sepak bola Indonesia ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.